warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat excellent, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal tentang cara menentukan koordinat titik berat ya, sesuai dengan request kalian. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menentukan koordinat titik berat ya, jika dia berupa garis atau panjang. Nah ini bangunnya. Nah ini kalau kita lihat bangunnya seperti huruf H ya, seperti huruf H. Nah kira-kira di mana letak koordinat titik beratnya? Kita tahu bahwa koordinat titik beratnya itu kan terletak di bagian tengah ya kan. Nah tapi kalau bangunnya seperti huruf H seperti ini, itu kan akan menyulitkan kita untuk menentukan posisinya di mana kira-kira terletak titik tengahnya. Berbeda kalau seandainya dia hanya persegi panjang saja atau persegi saja ya, kita bisa langsung cari titik tengahnya. Nah kalau bangunnya seperti ini, cara yang kalian harus lakukan ya sama seperti pada garis pada video sebelumnya ya. Pada garis kita bagi dulu bangunnya. Jadi kalau saya bagi bangunnya, oke, ini kita buat ya, oke, kita bagi bangunnya menjadi 3 bangun. Jadi ini ada daerah yang pertama, nah ini ada daerah yang kedua ya kan. Nah di sini ada untuk daerah yang ketiga. Oke, kita kasih warna yang berbeda. Yang ketiga, ini ada daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Jadi ada 3 daerah. Jadi kita cari dulu untuk daerah yang pertama ya, karena ini adalah bangunnya sudah bangun karena dia berupa bidang ya. Jadi kita tidak pakai istilah panjang lagi, tetapi istilah luasnya lagi. Kalau dia volume berarti V volumenya ya. Berarti kita cari dulu untuk daerah pertama, kita cari dulu A1-nya, X1 dan Y1-nya. Nah A1 karena dia di sini adalah persegi panjang ya, karena dia persegi panjang bangunnya untuk daerah yang pertama, kita cukup gunakan rumus ini besarnya 2 cm ya. Kita cukup gunakan rumus panjang, kita kalikan dengan lebarnya. Jadi ini ada sumbu X-nya dan ini di sumbu Y ya. Nah panjangnya, nah ini ada ya. Oke di sini panjang atau lebarnya ini 2 ya, panjangnya itu 6, berarti di sini 6 cm, kita kalikan dengan 2 untuk menentukan luasnya, berarti sama juga dengan 12 cm kuadrat. Kemudian untuk nilai X1-nya, nah perhatikan untuk nilai X1-nya, jadi kalau kita gambarkan atau saya keluarkan persegi panjangnya, nah seperti ini ya, nah ini kan persegi panjangnya dia 2, di sini 6 gitu ya, berarti untuk titik tengahnya atau titik berat untuk bangun ini kan pasti letaknya di sini kan. Kira-kira koordinatnya di mana? Nah, ini kan panjangnya 6. Panjang 6 itu kan artinya adalah berarti kan kita mulai koordinat ya. Berarti ini koordinatnya 0, 6. Nah, gitu ya. Kira-kira titik berat ini letaknya di mana? Pasti letaknya di sini kan, di tengah ya. Nah, gitu. Di mana? Sorry, ini 2-nya ini 2 itu kan panjangnya. Berarti kalau koordinatnya berarti 0, berarti sini 2 gitu ya. Nah, berarti kan koordinat titik beratnya di sini kan. Nah, gitu. Gimana cara kita menentukannya? Ya gampang. Untuk sumbu X-nya kita tinggal bagi 2 saja, dan sumbu Y-nya juga kita bagi 2. Jadi X1-nya karena X-nya ini panjangnya di sini kan 2 ya, berarti 2-nya kita bagi 2. Kemudian, nah 2 bagi 2 itu kan 1. Kemudian untuk Y-nya juga sama, karena lebarnya tadi 6, berarti 6 kita bagi 2, atau panjangnya 6 tadi ya, 6 bagi 2 itu adalah 3. Kita dapatkan untuk daerah yang pertama. Nah bagaimana untuk daerah yang kedua? Untuk daerah yang kedua berarti kita cari lagi A2, kemudian X2 dan Y2-nya. Nah untuk A2 kalian lihat panjangnya berapa. Jadi kalau saya keluarkan lagi, nah ini dia ya. Nah di sini, nah ini kan katanya panjangnya ini 4 cm, sedangkan lebarnya 2 cm ya kan. Jadi luasnya sudah pasti 4 kali 2, hasilnya adalah 8 cm. Nah untuk nilai X2-nya, kalian perhatikan untuk nilai X2-nya. Jadi kalau ini tadi panjangnya kan 2, panjangnya itu kan 2 ya, panjangnya 2. Kalau kita buat dalam koordinatnya berarti kan ini 0, ini 2 gitu ya koordinatnya, sehingga panjangnya ini adalah 2 ya kan. Nah kalian perhatikan, ingat ya, yang kita cari di sini bukan nilai X-nya tapi titik koordinatnya. Jadi karena di sini, karena di sumbu X berarti yang mendatar ini kan 4, berarti kita bagi 2 dulu untuk menentukan titik tengahnya. 4 kita bagi 2 itu kan hasilnya adalah 2 ya kan. Nah jangan lupa 2 ini kalian harus tambahkan. Kenapa ditambahkan? Karena kalau kita lihat bangun ini dia tidak mulai dari koordinat 0. Nah perhatikan, dia kan tidak mulai koordinat ini kan tidak mulai dari 0 ya untuk X-nya. Nah ya kan, tapi dia mulai dari berapa koordinatnya? 2. Kelihatan ya koordinatnya di sini 2 kan, berarti 2 ini kalian tambahkan dengan koordinat yang sebelumnya yaitu 2, berarti 2 kita tambah 2 maka hasilnya 4. Nah gitu, berarti X-nya itu ada di 4
ya. Jadi kalian, nah kalau tadi kenapa tidak kita tambahkan untuk bangun yang pertama? Karena dia bangunnya memang mulai dari 0. Nah di sini kan dia mulai dari 0. Kalau bangun yang tidak mulai dari 0 atau koordinat 0, berarti kalian tambahkan dengan koordinat yang sebelumnya atau tepat pada garisnya, garis yang pertama ini. Dia kan berada di angka 2. Nah gitu ya. Kemudian untuk Y2 juga sama. Untuk Y2-nya, nah kalian perhatikan dulu. Nah ini kan Y2-nya tadi kan 2 ya, panjangnya 2 atau lebarnya 2 tadi. Kalian bagi 2 dulu, 2 kita bagi 2 dulu kan, itu hasilnya adalah 1. Kalian tambahkan dengan, kenapa ditambah? Karena koordinat Y-nya juga tidak mulai dari 0. Nah dia kan di bagian atas ini, nah dia kan tidak mulai dari 0, ya kan? Tidak mulai dari angka 0. Kira-kira ini koordinatnya berapa? Nah gitu. Koordinatnya itu adalah sama juga dengan, nah tadi kan panjang, kalau ini ke sini kan 2 ya, ini ke sini 2, ini ke sini 2. Ini ke sini berapa? Juga pasti 2. Kenapa? Karena panjang dari sini ke sini itu adalah 6, ya kan? Berarti ini 2, berarti 0 di sini angka 2 jadinya. Nah, gitu. Berarti satunya kita tambahkan dengan 2. Sorry, ini sama dengan, bukan 4 ya. Sama dengan 4. Nah, ini sama dengan berapa? Sama dengan 3. Kenapa harus ditambahkan? Karena bangun ini dia tidak mulai dari koordinat 0, tapi mulainya dari koordinat 2. Sehingga kita tambahkan dengan koordinat yang sebelumnya atau persis di tepat di garisnya gitu ya. Nah kemudian untuk daerah yang ketiga, nah oke, kalian perhatikan untuk daerah yang ketiga berarti A3 nya juga sama ya, 2 kita kalikan 6 untuk luasnya. 2 kali 6 itu adalah 12. Kemudian X3 nya, nah X3 nya kalian lihat ya, X3 nya ini, nah coba kalian perhatikan di sini 2, nah ini kan panjangnya 4, berarti di sini berapa harusnya? 6 dia. Kenapa 6? Karena 6 kalau kita kurang 2 itu kan hasilnya adalah 4. Nah hati-hati ya membuat koordinatnya. Jadi untuk X3 nya tadi kan lebar X nya di sini itu kan adalah 2. Jadi kalian bagi dulu, 2 bagi 2 dulu, dapatnya 1. Nah kalian perhatikan X nya ini kan tidak mulai dari 0 kan, dia mulainya dari sini. Berarti kita tambahkan dengan koordinat yang sebelumnya atau persis tepat di titiknya ini. Berarti tambahkan dengan 6, berarti sama juga dengan 7. Begitu juga untuk Y3. Untuk Y3 nya kalian lihat lebarnya berapa ini? 6 ya, 6 kan. Nah ini kan Y nya 6 ya, 6. Kita bagi 2 dulu, berarti sama dengan berapa? 3. Kalian lihat dulu apakah Y nya sudah mulai dari 0? Iya, Y nya sudah mulai dari 0. Jadi kalau Y itu kan kita lihatnya dari bawah ke atas kan lihatnya, ya kan? Tapi kalau X lihatnya dari kiri ke kanan ya. Jadi kalau kita lihat dari atas ke bawah, dia sudah berada di mana? Di koordinat 0 untuk Y ya, bukan X-nya, untuk Y. Jadi tidak usah ditambahkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan nilai A1, X2, A2, X A3, begitu untuk X dan Y-nya, kalian tinggal masukkan ke dalam rumusnya saja. Nah, jadi rumusnya itu tadi untuk X0-nya dulu. X0-nya kita masukkan ya. X0-nya tadi rumusnya adalah A1 X1 ditambah A2 X2 ya, ditambahkan dengan A3 X3. Kita bagi dengan A1 ditambah A2 ditambah A3. Kita masukkan A1-nya berapa? A1-nya 12, X1-nya 1 ditambah A2-nya 8, kemudian X2-nya 4, A3-nya 12, X3-nya 7 ya. Oke, kita bagi dengan A1 tambah 12 tambah 8 ditambah 12 sama juga dengan 12 ditambah 32 ditambah 12 kali 7 itu adalah berapa? 12 kali 7 84 ya, 84. Kita bagi dengan 12 tambah 8, 12 tambah 8 itu adalah 20 ya, 20 ditambah 12 itu adalah 32. Nah ini kita jumlahkan 44 ya, 44 berarti 128. 128 kita bagi 32 itu hasilnya adalah 4. Nah ini untuk koordinat titik berat di X nya. Nah sekarang kalian cari lagi untuk Y nya, Y0 nya. Y0 nya berarti rumusnya adalah A1 Y1 ditambah A2 Y2 ditambah A3 Y3 ya. Kita bagi dengan A1 ditambah A2 ditambahkan dengan A3. Maka hasilnya adalah A1 nya tadi 12, Y1 nya kalian masukkan 3, A2 nya itu adalah 8, Y2 nya adalah 3, A3 nya 12, Y3 nya 3. Kita bagi dengan, nah ini kan A ini kan sama ya, jumlahnya juga 32. Jadi langsung saja 32 sama juga dengan 36, kita tambahkan dengan 24 ya. Kita kalikan 12 kali 3 36.
per 32. Oke, kita jumlahkan 36 ditambah 24 itu adalah 60 96 ya. Oke. Hasilnya itu adalah 96 ya. 96 per berapa? Per 32. 96 bagi 32 itu adalah 3. Maka koordinat titik beratnya itu adalah X0, X0-nya 4, Y0-nya adalah 3, yaitu di 4,3. Di mana kira-kira 4,3? Jadi kalau ini 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ya. 4,3. Nah, oke, berarti dia di sini. Nah, disinilah letak koordinat titik berat untuk H-nya. Oke, Sobat Excellent, semoga paham ya. Nah, next kita lihat lagi pada video berikutnya. Itu adalah cara menentukan letak koordinat titik berat jika bidangnya bukan persegi lagi atau persegi panjang. Ingat ya, kalau dia persegi atau persegi panjang, kalian bagi 2 rumusnya. Nah, ini kan tadi X-nya kita bagi 2, semuanya kita bagi 2. Nah, ini juga bagi 2, semuanya bagi 2 ya, kalau dia persegi atau persegi panjang. Nah, ini kapan kita jumlahkan? Lihat apakah koordinatnya dimulai dari 0 atau tidak. Kalau tidak, kalian harus jumlahkan dengan koordinat tepat sebelum dia gitu ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kalau maksudnya pada video berikutnya kita akan lihat bagaimana kalau seandainya gambarnya itu bangunnya itu ada bentuk segitiganya. Oke, next pada video yang berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.